Kenapa openingnya pakai closing, Ci? Karena ini di balik podcast. BTW fun fact, katanya Davina pernah ikut audisi JKT48. Iya sih. Dulu aku tuh pas angkatannya Zara itu loh, tapi ternyata ditolak. Apanya ditolak? Akunya katanya nggak memenuhi syarat aja. Oh my god, Kurang aktor, penyanyi. Kemarin sempat jadi BA Expert juga, BTR kan kamu? Betul. Tapi bentar banget guys. Tapi sebelumnya lagi aku tuh ditawarin Aura. Setelah BTR kayaknya kamu. Ya, sebelumnya Oh lagi. sebelumnya. Tapi kamu kenapa keluar sih dari e-sport? Kamu. Ada apa? Kamu nih Eca nih. Oh, kamu tuh yang gimana? Kayak ada specifically fisiknya harus gimana atau Atletis, pokoknya Atletis. olahraga. yang jago pedal? Boleh. Ya, kita kasih contoh deh. Kalau yang ini tipe kamu bukan? Tar dulu, ntar tiba-tiba gajah lagi keluar. Oh! Saya bisa yakinin Davina, karena saya bisa servis. Jadi, kalau saya sama Davina, saya yakin servisan saya mantap. Maaf ya. Iya yang jelas. Syuting yuk. Semuanya udah dipersiapin dengan benar belum? Tolong dicek semuanya satu-satu, jangan sampai dia miss ya. Makasih semuanya yang udah nonton podcast Sesuatu di Bumi dan Langit yang menampilkan apa terjadi di balik podcast. Mama aku ada sebanyak salah kata aku Eca. Aku Ciciani. Kenapa openingnya pakai closing, Ci? Karena ini di balik podcast. Kangen banget aku sama Nyong. Sekarang udah kita nggak perlu ke backstage, Ci. Sekarang kita invite aja bintang tamu kita dan siapa orang satunya tuh? Gak tau tuh yang itu ya? Yang itu siapa? Undang deh Kak Davina dan siapa yang satunya? Kak Davina. Misi ya. Nama Misi nih? semuanya. Mamat Al Khatiri. Bukan, beda dong. Takut. Marcel ini. Halo. Ayo masukin semua. Bos mas, ini ada talent. Ini talent mas. Saya kan ada invite-nya juga di sini. Tabrak-tabrak aja. Udah mas semua. Sekarang duduknya udah di sini ya? Iya, ada di sini sekarang. Kak Davinanya? Nama ini? Davina ini. Bukan gua. Oke, wih di. Konsepnya begini ya, Bro. Emang Iya, Kak. dimasuk-masukin gitu. Iya. Dulu Facebook, sekarang Meta. Cakep. Dulu gemas, sekarang gemoy. Cakep. Mari kita sambut artis bertalenta Davina Karamo. Halo, apa kabar Kak? Ini ada merch buat kamu. Merchandise buat kakak. Merchandise. Iya. Baru ini. Kok proper banget? Ada plastiknya. Biasanya nggak gini loh. Emang bener niat jualan ya ini mas ya? Kita bukan ini baru ini. Jangan main-main. Bener. Buka ya. Ya. Ini emang ngasih hadiah gitu ya. Iya. Seneng deh. Khusus untuk Davina Karamo. Yang katanya lahir tanggal 22 ya Davina? Enggak. Oh enggak, kamu 17. Oke. Kamu 17 Agustus kan? Iya. Oh 17 Agustus. Iya. Sama kayak hari kemerdekaan Indonesia. Betul. Karena Davina pantas untuk diperjuangkan. Oh, keren ya di kecil ini nih. Yuk. Terus kalau di sini apa Ci? Nggak boleh dibahas yang tempat lain Jadi di kan? sini kita nggak boleh bahas suatu hal yang udah kakak bahas di podcast lain. Ya. Apa aja Kak Marcel? Ya, di PWK dan Goyang Lidah sama-sama ngebahas ngegepin mantan selingkuh pakai fake account dan bahas kakaknya yang posesif. Nggak usah dibahas. Bagaimana prasetya gue udah di PWK di Goyang Lidah, ini tuh mulai dibahas. Kita nggak boleh bahas ini. Ini kita nggak boleh bahas. Jangan. Kita bahas yang lain. BTW fun fact, katanya Davina pernah ikut audisi JKT48. Emang iya? Masa sih? Dulu Pas game aku tuh berapa? pas angkatannya Zara itu loh. Generasi O5. Iya 2016 kalau nggak salah itu ya. Iya kan? Iya. Iya, Aku cuma- 2014. Oh iya. Oh iya, cuman waktu itu nggak tahu kenapa aku tuh sampai datang ke FX. Serius. Tapi ternyata ditolak. Apanya ditolak? Akunya katanya nggak memenuhi syarat aja. Oh my god. JKT48 bener-bener ya? Parah, GM-nya bukan kamu dulu. Iya. Aku nggak tahu. Umur berapa waktu itu? Umur berapa itu sekitar 2016 tuh masih kecil 14 15. 15 Oh, 16. iya umur segitu biasanya sih. Iya.
Kenapa nggak masuk? Padahal aku Ci? pengen banget sih dulu tuh. Serius. Serius. Suka apa? Suka karena apa? Aku jadi penasaran juga, aku baru tahu loh. Emang hobi aja sih. Dulu tuh emang suka nyanyi sama dance. Dulu ya waktu kecil. Emang pengen aja ngeliat jaketnya kayak keren banget gitu, cantik-cantik. Gitu. Kamu bukannya ada kembaran juga gak sih? Kembar? Iya. Yang seusia kamu? Oh nggak ada Oh, kakak nggak. sama Ada adik ya? kakaknya kembar. Kakak sama Yes, adik ya? kakak adik aku kembar. Lucu banget cowok-cowok, kamu cewek-cewek. Ih gemes. Lucu, iya. Kemarin aku liat dia bikin Nanyan Ger. Oke. Aduh. Ungke, 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 Lucu banget. Itu betul. Lucu banget ya anak tengah gitu. Tapi semua respect sih. Davina ini kayak dia aktor, penyanyi. Kemarin sempat jadi BA Sport juga BTR kan kamu. Betul. Tapi bentar banget guys. Terus Iya, keluar. benar. Tahun berapa itu? Aku baru tahu. BTR kapan ya kamu? BTR itu pokoknya tahun lalu Januari aku keluar. Berarti 2 tahun lalu. Sekitar 9 bulanan, nggak nyampe setahun lah. Cepet banget. Tapi sebelumnya lagi aku tuh ditawarin Aura. Setelah BTR kayaknya kamu. Nggak, sebelumnya lagi. Oh, sebelumnya. Jadi emang sebelum BTR aku Nah. emang ditawarin Aura. Terus akhirnya masuk BTR. Setelah itu kan emang ditawarin lagi. Iya. Cuman dari awal emang pertimbangannya itu tuh Aura BTR emang agak susah. Bener. Berarti emang start karirnya pun dari e-sport itu kah atau? Enggak. Aku awalnya startnya iklan. Oh. Aku tuh iklan-iklan, terus akhirnya ke sinetron, series, film, e-sport, terus film series sampai sekarang. Tapi kamu masih ngikutin e-sport nggak? Kan lagi MPL kan sekarang? Nah itu tuh aku sekarang udah enggak sih, udah Udah nggak udah ya? nggak ngikutin ya. Sekarang yang bagus apa, Cak? Tim aku baru keluar lagi guys, maaf ya. Liquid, Playoff tetap liquid. keluar. Iya. Tinggalin Onyx. Damn. Damn. Apa yang pengen kamu bilang ke Onyx? Emang jago dia mah. Respect. No comment. Ya sekarang yang bagus tuh lagi Onyx lagi. Onyx RRQ sih selalu. Tapi tahun Di atas langit ada langit. season Ada lalu Onyx. tim aku menang. Oh iya? Oh iya, aku dengar sih. Iya. Tapi kamu kenapa keluar sih dari e-sport? Ada apa nih? Mungkin emang rezekinya di film. So setelah e-sport baru yang itu ya film kamu yang Sebenarnya itu syuting dari aku BTR. Oh iya. Baru pas kamu nih kayak Ini kayaknya ada yang mereka berdua doang tahu ya? sih. Iya. Ada apa Maksudnya, nih? Ada apa sih kira-kira? seru banget lah. Seru banget ya? Seru banget. Dekat nggak sama BAB BTR gitu? Kamu list deh 3 yang kamu paling dekat. Acel, aduh, Acel, Macel Acel, Regi, Citra. Acel, Citra, Regi. I guess. Oke. Tapi kalau biaya-biaya gitu bukannya sistemnya regenerasi juga nggak sih? Atau kayak ada yang stay di situ lama gitu? Ada. Ada yang Ada ya? stay. Ada yang kontrak darah dulu kayaknya tuh. Aku BA pertama Aura sampai Iya. sekarang. Oh iya, kamu pertama? Pertama banget. Dan waktu aku konten di Aura, Eca yang pertama kali negor aku. Padahal aku kontennya nggak sama Eca. Iya, belum Baik kenal banget. ya dulu. Iya belum kenal. Kak Elka konten. Ih baik banget Eca sumpah deh. Kan kamu artis, Kak. Kamu yang humble banget, makasih ya. Enggak. Aku juga humble banget. Aku bilang kayak mirip Ari Kriting gitu, siapa ya? Kita bahas yang penting deh. Sekarang kan lagi zamannya industri dan kebutuhan endorsement kan. Iya. Jadi sekarang kita mau cek insight Instagramnya Davina. Betul. Lebih banyak cewek apa cowok? Itu kita lihat. Boleh nggak? Handphone. Yang mana aja udah deh. Yang mana aja dah mas? Oh ada 4. Enggak, itu porno, Dap lu Mas. nge-grab ya? Banyak banget Davina. Lebih banyak cewek apa cowok? Masih dap. Cowok sih, Cowoknya 60 berapa tuh? 61,8. Ceweknya 38,2. Wow, apakah kalian memfollow Davina Karamoy di sini? Nggak mungkin. Lu nggak follow tapi ngezoom ya? Profilnya di zoom-zoomin ya. Kota yang paling banyak apa? Kota dan umur. Bisa dilihat Ada di ya? Instagram. Bisa. Ada ya? Ada. Kalau umur paling banyak 25 sampai 34. Oh, mature. Iya. 45%, terus 18, 24, 36%. Kota paling banyak Jakarta, kedua Tangerang, Bandung, Bekasi, Surabaya. Jabodetabek. Iya. Bogor, Depok doang nggak ada nih. Ya. Berarti udah mature semua yang follow Kak Davina. Nah kalau Eca, kita penasaran juga ya. Iya. Dia nggak sih? dong, Agak nggak adil nih. Kalau Spill, bisa- spill, iya, spill. coba, Cici coba. cari Ci. Apa ya coba? Kalau Cici pasti cewek nih.
Gak Iya, tau deh, Masa cewek juga cowok ya? kepo banyak Dia kecil tuh cowok. Kalau gue banyak yang nge-hate. Kalau gue pasti kalau gue udah nggak perlu lihat gender lah. Mau umur 34 sampai 22 kek. Aku cowok 55,8, perempuan 44,2. Balance lah ya. Agak seimbang Iya, agak tuh. seimbang lah ya. Aku juga ceweknya lebih banyak malah. 50,8, cowoknya 49,1. Ini main cewek. Iya. Range umur kalau Range Cici. umur. Aku paling banyak 18 sampai 24 sama 25 sampai 34. Sama, aku juga mirip 44 sama 42%. Tahu itu. Paling banyak. Akunnya sama kali coba. Sama kan. Iya mirip sih. Kalau tadi sama Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya. Iya, jangan Kayaknya itu kadang-kadang. deh emang paling banyak ya. Iya, Daerah-daerah iya. situ ya. Nih, Gitu kamu ya. kan lebih banyak cowok kan yang nge-follow. Iya. Kamu sering nggak dapet DM aneh-aneh gitu? Nggak pernah cek request, coba dicek kali ya. Yang aneh-aneh. Penasaran sih. Aneh-aneh tuh apa ya maksudnya? Oh nih Kak bisa tolongin lagi butuh 1,2 juta buat daftar sekolah anak. Coba lihat. Oh itu gue itu. Fake account ya? Iya, bagi akun gue itu. Sekarang kita bahas tipe cowoknya Davina aja deh. Katanya sampai sekarang jomblo kan. Iya. Masa sih? DM. Kok bisa sih? Iya. Kok bisa sih? Tahu sebenarnya banyak yang deketin. Iya, kok masih bisa jomblo? Ala-ala main pedal. Apa karena tipe kamu tuh tinggi? Gila banget kamu saya. Maksudnya kamu kali aja kenapa Aku. Marcel Cup kan maksudnya. Iya, ini sebagai netizen julid. Oke. Iya. Tipe kamu tuh yang gimana? Kayak ada specifically fisiknya harus gimana? Atau harus lebih dewasa kah? Tahu lu Marcel. Aku tuh suka cowok yang atletis, pokoknya suka Oke. olahraga. Yang jago pedal. badannya boleh. Olahraga. Yang ini, yang bilang Udah tenang aja dah, court aku yang bayar gitu. Enggak dong, bukan masalah bayarnya, masalah skill kita. Soalnya Davina tuh juga atletis banget, dia jago banget kak. berarti yang kemarin gagal gara-gara bukan skillnya jelek ya. Oh maaf, lanjut deh. Lanjut. Ya, kita kasih contoh deh, kalau yang ini tipe kamu bukan. Nih, Astaga. Siapa ini ya? Ini Mas Adri. Iya dia datang terus ya? Iya datang pedal. Datang pedal. Dia tuh lagi turnamen. Itu siapa kamu? Dia itu fans aku. tapi ada terus ya. Iya, memang sering datang ke acara-acara aku, misalnya lagi aku ada galprem atau turnamen paddle, dia tuh suka datang support gitu. Gemas. Aku emang seneng interaksi sama kayak kalau ada fans yang datang. Tapi nggak risih gitu ya, karena ada satu fans tuh yang di Bennett tuh. Tahu nggak sih cerita itu? Iya. Bukan fans. Lu ngalamin itu nggak sih? Oh enggak sih, jangan sampai ya, enggak sih. Yang itu ya, yang di film ya? Oh. Jadi Yang mukanya sampai di pos itu ya? Iya, Orang sampai nggak yang- boleh masuk kan? iya. Lu ngalamin kayak gitu-gitu nggak? Enggak sih untungnya. Tapi katanya sekarang itu Kak Davina jadi darlingnya sosmed. Jadi kalau misalnya ada cowok yang bukan public figure atau orang-orang gitu, biasanya suka pada marah ya orang-orangnya. Fans-fansnya. Ada yang foto sama Kayak kamu. protektif gitu loh. Iya, jadi yang lain tuh pada kayak cemburu gitu, diserang netizen. Siapa nih? Iya, lucu-lucuan aja sih. Kayak dia contohnya aku salah satu ngeliat videonya itu komen-komennya lucu-lucu aja. Misalnya kayak ayo Beyond Combat gitu-gitu kan. Pay by one gitu-gitu. Lucu. Kasian ini almarhumah masih posting foto gitu-gitu. Lucu-lucu tapi komennya. Coba ngeliatnya kayak oh ya udah lucu aja. Dia juga paling udah biasa ngeliat komen kayak gitu. Udah Berarti aman dianya aja. juga sering kena ya? Kena banget, justru kayak dia paling kena deh. Jadi sering banget datangnya, Iya, bener-bener sering definisi banget. sering banget datang. Dia tahu schedule kamu dari mana? Dari kadang Kalau gelar premier kan kalau ya udah ya? Iya, Galprem kan pasti kesebar kan. Kalau kayak syuting itu biasanya ke orang produksinya. Karena dan gak cuma dia nyamperin, biasanya kayak satu geng, Daviners datang ke lokasi gitu. Apa nama fansnya? Daviners. Davina. Cuama. Tapi semua omongan itu hanya omongan belaka kalau kita nggak buktiin, Ca. Oke. Tuh, Kita buktiin aja. Gimana caranya kak? Bener nggak nih kalau misalkan Davina nih foto sama cowok atau video sama Davina tuh dihujat atau Bakal enggak? dihujat. Cowoknya siapa tapi? Kita buktikan.
Ada cowoknya? Gimana cara buktiinnya? Tar dulu, ntar tiba-tiba gajah lagi keluar. Terima kasih. Oh! Laki-laki lajang yang berkumpul di sini. Pick me boys. Pick me boys. Pick me boys. Satunya siapa? Ini cuma 4. Iya cuma 4, satu lagi. Ya. Itu mah kamu emang mau. Ini biasanya Piki kalau yang itu. Boleh dong? Boleh. Jadi kita tergabung di acara terbaru di Indonesia, Pick Me Boys. Kita perkenalan dia dulu satu-satu dari sebelah kiri, kanan. Dan coba kasih tahu alasan kenapa siapa nomor 1? Oh dia dari Sebelah sini. kiri, dia udah siap langsung kanan. Nomor Coba. 1. Kasih kenalan sama kasih alasan kenapa Betul. harus dipilih. Iya benar. Betul. Oke. Enggak, alasannya kenapa kamu suka sama Davina dan kenapa kamu dipilih sama Davina? Terus kamu punya aset apa aja? Lalu Punya kamu utang berapa? Nama gue Regan. Regan. Gue mungkin emang bukan paling tampan. Tapi gue yakin gue bisa bikin nyaman. Kayak IKEA lu. Di sini Kak Davina di tengah sini. Iya. Oke, aku sini ya. Bagaimana? Gimana rasanya nyaman kalau angin tuh di belakang pala lu banget? Gini. Oke Regan, terima kasih. Mudah-mudahan Regan gak ada utang bank keliling ya. Iya. Dan udah dipercaya sama KPR. Selanjutnya. Halo, saya Raihan. Bisa dipanggil Roy. Saya nggak bisa ke gombal, cuman pasti Kak Devina suka sama saya. Gemeter amat. Mana lagi ini? Ya kalau emang gak bisa kidal lah kanan. Ya kanannya gimana? Ah, udah tuh. Nah, coba. Langsung aja kali ya. Oke. Gimana dah perasaannya kalau lu pagi-pagi ngeliat dia langsung begitu? Agak aneh sih. Agak aneh ya? Pagi-pagi Kalau tiba-tiba pagi-pagi. jalan. Sayang. Bangun-bangun. Iya, bangun ada basket. Lanjut Mas. Saya tahu nih siapa nih. Oh, perkenalkan, saya Budi. Iya Budi. Saya bisa yakinin Davina karena saya bisa servis. Saya bisa servis handphone, laptop, komputer. Sabar dulu. Jadi kalau saya sama Devina, saya yakin servisan saya mantap. Handphonenya ada. Handphonenya. Jujur handphonenya ya. Tapi kalau untuk yang Budi ini, mohon maaf, anaknya udah 2. Jangan dibocorin Kak. Iya. HP mama gua masih sama dia. Berapa Bud layarnya Bud? 2,8 ya? Iya serius beneran ada chatnya. Kita gua kasih nih dia chatnya nih. Nah, lanjut. Mas yang satu ini. Kenalin. Ini bestseller. Ini adalah pemilik berjaya yang mengaku ketika bintang tamunya cantik. Gak pakai kuping didengar tuh nggak ada tuh dia tuh. Begini ya duduk sebelah nih. Iya nanti kamu sama aku aja ntar kita ngobrol. Pas Pak Tata datang langsung dipakai. Iya. Lanjut Mas Deka, coba. Deketin lagi ya. Kayak biasa Dek, udah gak usah panik. Iya santai aja. Iya kenapa deg-degan banget mukanya Biasanya ya? lo kayak gini. Iya. Iya kan bisa gimana sih Ci? Biasanya kayak cool santai. Ini kamu ngomong. Kak Deka kalau ngomong tuh lihat matanya orang, lihat mata Kak Davina lah. Lu lihat mata kaki. Yuk bisa yuk. Ini belum kenalan udah mati karir gue. Belum kenalan udah mati nih. Davina, kenalin aku Deka. Waduh. Aku gak bisa kayak teman-teman yang keren-keren. Tapi aku cuma bisa perjuangin kamu terus-terusan sih. Biasa aja mas. Lah, tar dulu. Ini mau jadi calon istri bukan ngusir penjajah. Kalau lo berjuang terus-terusan, Mas Deka. Bentar ya depannya ya. Lanjut. Nah ini introvert nih. Ini hati-hati Dap. Ya gini coba, Mas. Udah bangun belum?
Nama saya Ray. Saya magang di Berjaya. Tapi kalau magang di hati Kak Davina boleh nggak? Kamu umur berapa, Ray? Kamu umur berapa kamu? Tahun ini 18. Aduh, Beda yang nggak dikit suka sama Ray. dong. Wah, nggak suka muda-muda ya? Iya. Wah, Wah, nggak suka. lah. Kalau Pak Asro ngapain pakai nama, Mas? Mending nyerah di atas. Aku interview buat kalian. Apa yang kalian suka dari aku? Kenapa kalian bisa sampai di sini? Kasih jawaban yang menarik. Berat. Matanya kriup-kriup. Nomor 1 dulu, coba. Enggak, ini kasihan banget, Pak. Ini boleh mati dulu nih. Kasihan banget. Gua ngalamin loh. Ubun-ubun kena angin. Sini, Mas. Buat lu banget ini. Iya. Tapi Ci sana tuh. Iya, Ci. Gimana sih matinya? Hah? Gak apa-apa, Ci, aman, Ci. Gak apa-apa. Iya, orang disuruh tidur sama motor juga aman. Bagaimana? Apa yang kamu suka dari seorang Davina Karamoy? Davina itu kelihatan perempuan yang talented dan independen. Nah, kalau kamu kelihatannya laki-laki yang kayak gimana? Untuk bikin Davina percaya. Yang bisa ngimbangin keindependenan Davina. Peserta kedua. Ini editor Raja Ampat nih. Oh, nggak ada yang lain. Bagaimana? Apa yang kamu suka dari Davina Karamoy? Ya, selain parasnya yang cantik, Suaranya berat banget. Suaranya gitu berat ya. Jumping. terus makanya dari tadi 2 meter, ya setiap lihat kakak, aku deg-degan banget. Kayaknya yang paling emang ada rasa dia, Dav. Yang paling ada rasa dia kayaknya deh. Coba nih. Sudah? Udah. Oke. Budi Ansyah, _01. Ini beneran Instagramnya dia nih. Betul. Beneran. _01. Ya, Promo. Iya. kalau saya kagum ke Davina, saking kagumnya jadi gak bisa berkata-kata. Tapi kira-kira pengeluaran per bulan yang kamu akan berikan ke Davina? Tidak kebayang itu. Kalau kamu jadi Davina, Budi, berapa kira-kira sebagai seorang imam? Nanti bakal adalah rezekinya. Positive thinking. Omongan orang ITC banget. Deka, apa yang kamu suka dari seorang Davina? Ini benar jomblo kalau ini. Benar jomblo. Kayak nggak pernah syuting loh Kak Deka ini nih. Ini paniknya beneran panik Iya, kan? paniknya berbeda ya dari biasanya ya. Beda ini. Yang bikin aku kagum dari Davina tuh karena kamu smart sih, Dav. Oh akrab banget ya, Dav. Dav, Karena kamu smart, Dav. Ayo bocil. Pick me. Ayo Dede. Ayo Dek. LG, Ngomong, Dek. yo lihat mama LG. Ayo. Aduh, Bisa? gimana Siapa ya? namanya, rumahnya di mana? Bang, siapa namanya? Saya polisi Bulan Bintang. Coba, Oke. apa yang kamu dambakan dari seorang Davina Karamoy? Aku tidak bisa berkata-kata karena aku tidak bisa berkata-kata selain parasnya cantik dan juga Paracetamol. Nggak tahu. apa ya? Tidak bisa berkata-kata sama sekali. Tidak bisa berkata-kata sama sekali karena Sama sekali. sudah. Nah, gimana ijab kabul gitu? Oke, kalau begitu Dav. Langsung aja ya. 5 orang di sini. Kita akan pilih siapakah satu orang yang akan menjadi pemenang dan berfoto dan nanti akan menjadi klip di seluruh channel Berjaya. Jadi langsung aja dieliminasi. Ini Tuh. jadi aku matiin 1 apa Matiin 4. matiin 4? Langsung 4. Kamu tentukan satu pilihan Itu kamu. tuh digubrak.
Tendangnya nggak apa-apa, Dap. Serius? Iya kayak begini, Dap. Nah, tuh nggak apa-apa kayak gitu, Dap. Nggak apa-apa, Dap. Soft spoken. Satu. Nendangnya juga soft spoken ya. Ya udah nih. Ah. Maaf ya. Tenang, Bang. Wanita masih banyak, Boy. Ya. Ya, enggak ini bukan pertama kali ya lu begini kan. Udah. Nih. Dap, sorry Dap ya. Ini memang karena dia suka banget sama lu. Bener-bener. Sorry Kecewa banget. ya? Iya, kecewa banget. Lebih ke malu sih. Oke. Tadi ini yang Antara dua ini siapa Wah. yang akan terjadi? apakah Deka dari Tangerang? Atau Harry Potter? Wow, siapa nih, Dap? Tipe lu banget, Dap. Doa. Doa. Karena mereka ini sudah dikarantina selama 4 bulan lamanya sebelum bertemu dengan Davina Karamoy. Dan Davina memilih setelah bersama-sama beringat-ingat. Dan Davina memilih Padahal tadi Kak Davina bilang dia gak suka berondong. Iya. Ini pengecualian. Kenapa kamu pilih dia? Kenapa kamu pilih dia? Karena dia dari tadi paling lucu. Paling lucu. Ada nusuk pipinya tahu? Coba liatin nusuk pipi kamu. Coba. Mana liatin nusuk Ya, pipi kamu. oke, karena memang kamu sudah jadi pemenang, buat teman-teman yang di sini, balik. Balik, Bud. Servis lagi, Bud. Anak udah 2. Bini lu ngerong-ngerong, Bud. Yes, salaman dulu mungkin salaman. Lucu banget. Gimana perasaannya? Seneng sih. Seneng banget. Cantiknya beneran. Ini sebel. Tapi kamu beneran happy ya dipilih sama Davina? Seorang Davina pilih kamu loh. Kaget sih. Tatap matanya Davina. Nggak bisa. Lucu. Gemes. Yaudah foto dulu nih. Foto dulu ya. Silakan. Enggak, sebelumnya kamu pernah nggak foto mesra? Menurut kamu foto mesra tuh kayak gimana coba? Nggak pernah pacaran. Sama sekali. Nggak tahu. Nggak tahu. Gemes. Kuncung, Boy. Yaudah, kita akan berfoto Foto mesra kali dulu. ya. Ini Iya. kita bisa buktiin apakah akan dihujat atau dipuji. Iya. Oke, silakan. Sini. Kita foto. Oke. Mustafa aja nih. Agak terlalu bahaya main hati begini tuh, agak terlalu bahaya nih. Ini. Coba, Dam, agak gandeng dekat lagi boleh? Masuk. Tuhan tolong. Benar aku. Boleh nggak? Tadi fotonya kayak fans kamu yang pegangan gitu. Oh iya boleh. Ini pegangan tangan gitu. Tangan dong. Yang ini dong. Ini. Saking nggak pernahnya. Kayak salaman sama Pak. Gemeter loh dia. Thank you. Bye. Tepuk tangan untuk intern. Ada aja. Dia beneran gemeter. Beneran Dari takut love aja loh. udah kayak gini. Seru ya. Sewaktu digandeng, gini, kasih tangan di Tangan Salaman tangan dah. kanan dikasihnya begini. Gemes ya deh. Mulai kita. udah ya. Aman mas. Bangku gua. Iya, apa apa. Jangan lupa ya guys, nanti di klip foto-fotonya. Nanti Cici komen belum? ya. Nggak apa-apa. Cici. Aman sih. Wow.
Sekarang kita mau bahas diskusi isu Gen Z aja ya. Gen Z. Nanti kamu tinggal komentarin aja statement yang ada di video ini. Menurut kamu apa? Oke, kita lihat sama-sama. Sebenarnya breadcrumbing wajar atau enggak? Oke. Ya kalau buat mereka sebenarnya sah-sah aja sih, kita yang diperlakukan seperti itu yang mesti tahu our boundaries. Jadi kita mesti sadar kalau perhatian yang dikasih sedikit-sedikit itu tuh sebenarnya berarti dia nggak mau. Jadi cuma buat ego boosternya dia aja untuk nahan, di-keep aja di situ terus. Nanti ada nelpon, nanti hilang berapa hari, nanti tiba-tiba ada lagi, terus manis, terus hilang lagi. Breadcrumbing. Aduh, breadcrumbing Itu itu yang mana? Itu tadi, jadi breadcrumbing itu kayak mereka sebenarnya tuh nggak pengen kamu, nggak pengen komitmen, tapi they keep you there buat gak kehilangan fans aja. Paham. What do you think? Kalau aku sebagai cewek yang diperlakukan seperti itu, aku sih tidak menyalahkan dia sih. Karena balik lagi bagaimana kita meresponnya kan. Kalau memang kita nggak suka ya tinggal pergi. Kalau kita tetap stay ya kita yang bodoh. Udah tahu di breadcrumbing. True. Itu sih kalau dari aku. Jadi sebenarnya nggak masalah mau dia main kamu, dia ituin ya udah balas aja. Atau nggak ditinggalin aja sekalian. Tapi kalau misalnya kamu nih sadar kamu di breadcrumbing sama orang, kamu balikin nggak? Enggak, cabut aja. Cabut aja ya? Kalau udah tahu dia nggak mau ya untuk apa bertahan? Capek-capekin doang. Oh iya. Nice ini. Nice. Kalau tapi kan nggak semua orang punya kayak self awareness yang segede kamu kan. Ada yang nggak sadar ataupun sadar dia nggak mampu buat pergi. Kamu ada nggak solusi dan tips buat orang-orang yang di breadcrumbing? Saran dari aku lebih ke know your worth aja dan nggak usah berekspektasi sama siapapun. Karena mostly tuh sering nggak sih denger kayak gue di PHP-in, gue di friendzonein. Kalau menurut aku sebenarnya itu karena kitanya yang sudah berharap. Karena kita yang sudah berharap, jadi kayak menurut aku lebih baik nggak usah ekspektasi, nggak usah pikir dia suka atau enggak. Jadi ya udah tetap baik aja. Kalau dia masuk dia pasti nyatain. Jadi nggak usah berharap banyak aja gitu. Itu dari aku. Video kedua. Nice. Video kedua. Nice answer. Nice answer. Kakak ini nggak bikin eksklusif nggak? Oh ini viral nih. Iya, Viral ini. Oh yang konten berbayar itu ya? Iya. 9.000. Menurut aku nggak tahu ya, aku belum tahu sekarang. Cuma kemarin itu pertimbangan aku lebih ke kayaknya mendingan mereka pakai uangnya buat hal lain yang lebih bermanfaat. Karena aku juga jarang posting gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kayak aku jadi sebuah pressure, orang udah bayar terus aku nggak tahu mau posting apa, kan kasihan. Viral ini video. Banyak banget di TikTok. Rame. Orang-orang pada bilang, Bukan Eca berubah tuh malu. padahal aku mupeng aja set itu Kak Ariel lagi masak. Dan aku kena iya juga. bener. Iya. Dan orang-orang pada nggak nyadar loh yang itu suara gue doang tapi muka gue nggak ada loh. Cuma Ariel satu doang tapi ada suara gue gitu doang. Kan itu kan ada tuh yang gue begini di crop. Orang nggak nyadar, orang lebih nyadar mukanya Eca di situ. Nggak apa-apa, ntar gue posting sendiri aja. Mandiri ya? Iya Mandiri. Gimana kamu menanggapinya? Penting nggak? Penting atau enggaknya eksklusif ya? Maintain. Aku pernah buat eksklusif, tapi kalau dari Kak Ariel kan dia bilang sebenarnya lebih baik uangnya dipakai buat yang lain. Tapi mungkin memang ada orang hiburannya mungkin di situ. Jadi aku sebenarnya tidak menyalahkan juga, tapi nggak masalah juga sih, aku setuju aja kok. Karena kan ya orang nggak ada yang tahu ya, nyari duit kan yang penting halal. Iya. Jadi ya apa-apa, setuju aja sih dengan adanya eksklusif itu. Tapi aku udah nggak main. Udah nggak main? Dulu main, tapi berapa? bentar banget. Aku yang 29 atau 39 gitu, tapi for like a month doang, sebulan terus udah nggak lagi. Udah matiin lagi. Kenapa di Suka lupa kalau punya eksklusif. Jadi kasihan mereka udah pada bayar, aku matiin deh. Berapa ininya? Subscribernya di eksklusif. Mama Kabari banyak banget. Gue udah hitungin tuh duitnya tuh, buset banyak banget Mama Kabari. Siapa Kak? Terlalu ikut campur Mas, terlalu ikut campur. Iya. Gue sampai hitungin di Twitter tuh. Gue ya bener juga ya, penghasilan sebulan segini. Gue bikin eksklusif. Tapi kayaknya penonton biasa juga kurang. Gimana orang mau bayar ya? Kalau Eca, tadi belum ya? Belum dijawab tadi ya? Udah. Sebulan doang. Sebulan doang. Tapi Sebulan aja. tadi nanya berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak ya Ribuan waktu gak itu? sih? Waktu itu 1000-an sih. Ribuan ya, banyak banget loh. Kita hitung ya pendapatan 1.600. Davina ya, coba ya. 29.000 kali 1.000 udah 29 juta dah.
Iya ya banyak juga ya. Pinjam 200 ada nggak? Ujungnya ke situ. Ada. Kalau Eca berapa Eca? Aku yang 29.000 deh kayaknya. Cuma nggak tahu juga. Aku suka lupa kalau ada eksklusif Iya kan? tuh. Kadang I feel bad karena mereka udah ini jadi kayak Bener. aku post-post sembarangan gitu sih. Yang eksklusif. Cici ada nggak eksklusif? Ada. Tapi aku emang buat nyampah aja sih, karena kan kadang kalau di publik terlalu banyak yang lihat, jadi kayak Iya. udah aku post di Eksklusif lah buat mereka ya. Subscriber berapa sih? 1.000 berapa? Eksklusif. 9 juta juga. Eca, lu gimana Eca? Nggak tahu, ntar deh. Bisa dicek tahu harusnya. Bisa. Mama Kamari banyak banget. Tapi udah usah mas, terlalu ikut campur. Mama Kamari kalau kenal. Ikut campur mas. Enggak, Mama Kamari kalau lagi di Jakarta gitu ya, main sini kita bahas eksklusif ya. Iya. Pengen ketemu kita sama Kamari. Penasaran. Kamu tuh berkarya dari kecil banget kan? Iya. Iya, tapi sempat vakum. Oh ya? Iya, jadi dari umur SMP tuh 14 tahun lah kayaknya. Terus vakum tuh sekitar 3-4 tahun. Setelah lulus SMA baru aku aktif lagi. Aku baru notice di TikTok ada film kamu yang lambat itu kamu jadi ceweknya Ray. Apa sih sepatu super? Jin dan Jun. Jin dan Mbak. Jun. Sepatu super pasti netron kan itu mbak? Iya, aku baru notice itu ceweknya. Iya, benar. Lucu banget itu, kamu masih kecil ya? Itu enggak, padahal itu 3 tahun lalu. Itu sama yang Alif Repelino itu ya? Iya. Oh iya benar. Sama Alif sama Rebo, pertama kali ketemu mereka itu di Oke. situ. Kamu paling suka dari semua industri kamu apa? Film, nyanyi, apakah e-sport? Musik kah? Film sih, tapi series juga suka. Film series lah, kan mirip-mirip ya, film dan series tuh. Kamu enjoy nggak jadi pelakor di film? Bukan sebagai pelakor sih, cuma sebagai aktor kan emang harus bisa memerankan beberapa peran. Tapi enjoy aja sih dan gak begitu dengerin kata netizen. Justru malah senang kalau pada ikut kesel ke aku merasa senang. Dicubit-cubitin Berarti ya? artinya berhasil. Iya, alhamdulillah berhasil gitu. Saking berhasilnya kamu jadi pelakor, katanya film sekarang juga kamu ceritanya jadi orang kedua. Enggak. Oh enggak ya? Oh salah. Enggak. Udah maaf. Oke. Series. Oh series yang sekarang. Yes. Jadi ini series yang sangat-sangat terbaik di WTV, Main Hati yang diperankan oleh Davina Karamon. Di sini aku tuh punya karakter yang sangat-sangat menurut aku sulit sih. Karena aku itu memerankan sebagai Angela Novella Haryadi. Di WTV original Main Hati ini yang tayang di WTV, aku berperan sebagai Angela Novella Haryadi. Dia itu adalah seorang wanita, founder dan CEO dari startup fashion namanya Benang Asap. Dan itu sangat tidak percaya cinta. Feminis dan juga logis, dan dia itu juga punya trauma masa kecil dia yang ngelihat ibunya itu terkena physical abuse dari bapakku. Jadi itu yang bikin dia kayak pokoknya gue pengen memberdayakan wanita, gue pengen menolong korban-korban wanita yang di luar sana, gue pengen bikinin usaha buat mereka biar mereka kerja di aku. Jadi yang kerja di startup ini tuh emang orang-orang korban-korban pelecehan lah dan Sakit hati. iya, jadi aku yang bantu gitu. Tapi problemnya adalah di series Main Hati ini yang tayang di WTV, dia itu Keren. Keren Main dong. Hati yang tayang di WTV, yes. Problemnya adalah dia itu lagi jelek perusahaannya, lagi kekurangan uang karena ada masalah problem lah internal yang mengharuskan dia untuk minta uang ke bokapnya. Padahal dia tuh sangat-sangat tidak mau bantuan dari laki-laki, apalagi bokapnya yang bikin dia trauma. Tapi ada syaratnya dari bokapnya, itu harus menikah. Tuh, jadi memang sangat-sangat bersinggungan dengan pahamnya si Angela ini. Jadinya itulah yang jadi masalah. Nah, nanti diperankan juga ada yang namanya Irsyad, dia berperan sebagai Bana. Ada Alif Rivelino juga, dia berperan sebagai Jono. Dan juga ada anak kecil, Alessia berperan sebagai Kayla. Dan masih banyak cast lainnya yang seru-seru. Ceritanya sih seru banget sebenarnya. Tapi di series ini tuh relate nggak sama hidup kamu, kan sama-sama jomblo? Si Angela sama Davinanya. Betul, kalau masalah jomblo itu betul ya. Cuman untuk paham-pahamnya itu Angela itu sangat-sangat straight. Sedangkan kalau aku kan masih gak sekuat Angela lah. Angela tuh dia sangat-sangat gue gak butuh cowok. Dan dia tuh ngerasa jelek kayak Angela itu. Dia tuh merasa kalau dia dibantu oleh orang lain, dia itu berarti nggak kuat, dia tuh lemah. Itu sisi Angela yang sebenarnya nggak baik. Kalau Davina kan ya udah kalau ada orang bantu, sudah gitu kan. Ya begitulah kurang lebih. Tapi nggak sabar. iya, seru juga ya.
Nah ternyata pemerannya juga ada teman aku, Adele ya? Iya, ada Adele juga. Ada Adele juga. Dia sebagai apa di situ? Adele tuh sahabat aku. Dia itu nama perannya Adele Debbie. Debbie itu partner dalam Benang Asa ini. Cuman memang nanti bakal ada konflik juga sama dia di episode-episode. Ini berapa episode seriesnya? 5. Oh 5, mini series ya? Mini series 5 tapi kan tayangannya 10. Dua-dua ya di bawah itu. Yes. Eksklusif di WTV Original. Main Hati. Tanggal berapa tayangnya? Pokoknya akhir bulan Juni ini bakal tayang. Jadi stay tune terus. Stay tune. Mau stay tune gue tadi sumpah. Jadi stay tune terus. Sama proses syuting apa nih yang momen yang paling seru atau yang paling... Wah seru banget sih syuting ini tuh. Selain karena teman-temannya asik, ada anak kecil juga, Alessia. Aku tuh suka banget anak kecil kan. Dan kayak ketemu anak kecil tiap hari tuh kayak hiburan terus aja tiap hari, main-main gitu. Dan apalagi teman-temannya Irsyad, Alif yang memang teman aku gitu kan. Jadi fun banget sih di lokasi. Berat gak sih jadi orang yang bukan jadi diri lu gitu? Biasanya kan lu mainnya pelakor gitu kan ya di film, tapi ini ranah yang beda gitu. Berat sih, kayak aku tuh sampai searching gimana sih body language-nya CEO. Karena kan CEO gak mungkin kayak gini nih, pasti kan dia harus kayak gini, ketawa gak mungkin. Gak mungkin. Terus kayak gitu kan. Ada gapnya gitu loh. Ketawa yang kayak orang yang punya Indomie lu tuh. Iya kan gitu kan. Kata orang ada ya? Iya, gak mungkin terbahak-bahak kan gak mungkin ya. Nah gitu, jadi kayak aku banyak banget sih belajar-belajar kayak body language orang dan harus tegak terus, ngomong tuh harus tertata, harus kayak habis ini kita akan nggak bisa kayak Abis ini gue mau gini. gitu tuh. Jadi Davina dan Angela tuh aku belajar banyak banget. Secara dari umur juga Angela kan umur 25 tahun, jadi memang harus lebih mature dari Davina. Oke, pertanyaan terakhir buat Davina. Ya? Apa yang buat orang wajib buat nonton series Main Hati ini? Series Main Hati ini dia itu punya cerita yang kuat. Jadi kalau kalian pengen hiburan sekaligus pembelajaran, kalian bisa nonton series Main Hati WeTV Original, Main Hati di WeTV. Baik. Dan buat teman-teman mungkin di luar sana yang ngalamin juga abuse gitu dan nggak berani untuk menceritakannya, mungkin dengan ini jadi setelah lebih berani nonton, speak up. makin berani karena banyak banget yang udah nahan udah 10 tahun nahannya, terus disiksa dan udah ngobrol sama keluarga besarnya akhirnya damai lagi dan nggak ada yang tahu gitu. Dan kita tuh kok nggak cerita, kok nggak nyusun itu bakal mendem gitu loh, perasaannya sakit. Ya itu sih buat para Apalagi buat perempuan para korban dari abusive itu lebih baik speak up aja, nggak usah takut karena kalian nggak sendiri. BTW kamu bisa berenang? Bisa. Kamu tau gak Davina kalau nggak bisa berenang apa? Davina Keraboy. Tapi tau gak Davina kalau habis pakai bedak gimana? Apa? Davina Karambol. Cici ada Cici? Nggak ada. Ya udah, kita mulai syuting sekarang yuk. Ya udah yuk. Masih aman kan? Masih ada waktu kan? Ini baru mau Kita baru mulai syuting, tadi masih riset aja. Ya udah. Bener ya? Ini Davina apa Angela yang ngomong nih? Davina. Davina. Penasaran kalau Angela yang ngomong gimana ya? Angela, kita syutingnya Angela. Angela syutingnya Angela. Semuanya udah dipersiapin dengan benar belum? Tolong dicek semuanya satu-satu, jangan sampai dia miss ya. Oh, Davina Karaboy, Main Hati, WeTV. Segera di WeTV. Yeay. Thank you so much. Ini udah mulai, Ci. Udah nggak sih? Loh, kamu duluan aja ya nyanyi. Kamu deh, kan suaramu bagus. Kan kamu penyanyi. Barengan deh. Udah yuk bareng. Hanya di balik podcast gembira, berbagi canda tawa. Udah segitu doang. Udah nggak sih? Loh, ya udah deh kalau gitu. Bye.